Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mensaksikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kualitas dan Reliabilitas. Saya selaku moderator, nama saya Minjuandi, selanjutnya saya Kiki, Tamara, dan Putri Najani. Pengertian instrumen. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Untuk dapat dikatakan instrumen penelitian yang baik, paling tidak memenuhi 5 kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, sensitivitas, objektivitas, dan visibilitas. Yang pertama, validitas. Validitas adalah satu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila bisa mengungkap data dari variabel yang diteliti. Validitas instrumen terbagi dalam validitas internal, yaitu validitas construct validity, dan validitas isi atau content validity, dan validitas eksternal atau empiris. Jenis-jenis validitas. Yang pertama, pada validitas rupa atau face validity. Face validity adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu, seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya tes bidang studi IPS harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga hal-hal lainnya. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria adalah validitas suatu instrumen dengan membandingkan dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasinya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Terdapat dua bentuk validitas kriteria, yaitu validitas konkuren dan validitas ramalan. Validitas konkuren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya, apakah tes masuk sekolah memprediksi secara tepat apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya, tes masuk sekolah mempunyai validitas ramalan atau tidak ditentukan oleh kenyataan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tersebut dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa. Bila ada terjadi, tes tersebut mempunyai validitas ramalan. Yang keempat, validitas konstruk. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur untuk mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Franks, validitas konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validitas lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas isi dan kriteria.
Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability. Artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama adalah test retest. Test retest adalah alat ukur penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan test retest dilakukan dengan cara mencobakan alat ukur beberapa kali kepada responden. Jadi dalam beberapa hal ini alat ukurnya sama, respondennya sama dalam waktu beberapa. Reliabilitas ukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Metode ini merupakan perhitungan yang paling baik untuk mengetahui penyebab timbulnya kesalahan yang berkaitan dengan waktu. Pada teknik ini memberikan pertanyaan atau kuesioner pada responden yang sama, akan tetapi menggunakan kalimat yang sama. Misalnya, pada minggu 1 ditanyakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Persada Indonesia. Pada minggu kedua ditanyakan lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan yang sama. Yang kedua, equivalent. Pengujian reliabilitas pada alat ukur dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi alat ukurnya ada 2 pada responden yang sama. Waktu yang sama, alat ukur yang ekuivalen adalah pernyataan secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Reliabilitas alat ukur dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data alat ukur yang satu dengan data alat ukur yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasinya positif dan signifikan, maka alat ukur dapat dinyatakan reliable. Pada teknik ini kita membagi kuesioner dengan bahasa yang berbeda dan waktu yang sama. Misalnya, apakah menurut saudara harga tiket di kereta api tidak mahal? Yang kedua, apakah harga tiket di kereta api ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Dan yang ketiga, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba 2 alat ukur yang ekuivalen, itu beberapa kali ke responden yang sama. Ini merupakan gabungan cara pertama dengan cara kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen yang ekuivalen pada pengujian pertama. Setelah itu dikorelasikan secara silang. Jadi dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda akan dapat dianalisis 6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien tersebut ini kesemuanya positif dan signifikan, maka dikatakan bahwa alat ukur tersebut reliable. Yang kedua, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas alat ukur internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas alat ukur. Pada penelitian pengujian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sumber variasi alat tes yang tunggal, di antara teknik yang dapat digunakan yang pertama adalah Alpha-Cronbach's. Metode Alpha-Cronbach's yang digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang dapat mempunyai pilihan benar atau salah maupun ya atau tidak, melainkan digunakan menghitung reliabilitas suatu tes yang diukur sikap atau perilaku. Alpha-Cronbach's sangat umum digunakan sehingga merupakan koefisien yang umum untuk mengevaluasi internal konsistensi. Yang kedua adalah Speed-Hall Method. Merupakan perhitungan reliabilitas yang dilakukan dengan cara memberikan suatu tes pada sejumlah subjek yang kemudian tes tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar.
Kedua hasil akan dibandingkan, dan apabila mendapat korelasi yang positif dan hasil korelasinya cukup tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tes tersebut adalah reliable.